Lalu kemudian dua pemain yang mengapit mereka, duo fullback juga pemain yang sangat berpengalaman di Eropa, duo Sevilla, yaitu Montiel dan Acuna. Dan keduanya merupakan pemain yang masuk skuad juara Argentina di Piala Dunia dan Copa America. Artinya, 4 pemain yang berada di lini belakang River Plate bukan pemain sembarangan, teman-teman. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Akhirnya dalam waktu dekat akan ada hiburan lagi, teman-teman. Kiprah Inter di Piala Dunia antar klub akan segera dimulai. Sebetulnya untuk grup lainnya ya di Piala Dunia antar klub sudah dimulai sejak akhir pekan yang lalu. Tetapi untuk jadwal pertandingan Inter, pertandingan pertama baru akan berlangsung di hari Rabu besok jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gua lagi mau mengajukan cuti, teman-teman, supaya bisa cerewetin live lagi pertandingan Inter. Gokil, teman-teman, walaupun hati ini masih hancur lebur ya pasca kekalahan memalukan di final Liga Champions yang lalu. Tapi gue udah kangen banget buat nonton Inter. Ya, semoga kiprah Inter di Piala Dunia antar klub ini, teman-teman, bisa menjadi hiburan dan juga sekaligus menjadi pengangkat moral dan mood para pemain. Dan juga tentu saja semoga bisa memperbaiki mood kita ya sebagai fans layar kaca. Untuk cerewetin Inter hari ini, teman-teman, gue ingin cerewetin calon lawan kita di Piala Dunia antar klub nanti. Untuk lawan pertama kita adalah Monterrey, teman-teman. Mereka adalah perwakilan dari zona CONCACAF ya. Mereka adalah tim dari Liga Meksiko. Saat ini ada di peringkat 5, sedangkan season lalu ada di peringkat 2. Kalau berdasarkan La Gazzetta, ini formasi utama Monterrey adalah 4-3-3 ofensif. Top skor dari Monterrey, teman-teman, bukan penyerang mereka, melainkan sang gelandang serang Sergio Canales. Lalu kemudian untuk pencetak gol terbanyak kedua, di bawahnya Canales ada tuh si penyerang tengah mereka bernama Bertareme. Nah, yang menarik, teman-teman, Sergio Canales ini sebagai gelandang serang bukan cuma subur gol tetapi juga subur asis ya. Dia berada di pemuncak asis dari klub Monterrey. Yang artinya Sergio Canales ini adalah pemain yang paling perlu diwaspadai oleh Inter nanti. Selain itu ada satu mega bintang ya di Monterrey, back mereka Sergio Ramos. Duh, gue jadi khawatir nih, pemain kita semoga nggak ada yang cedera ya menghadapi permainan keras dari Sergio Ramos. Lalu kemudian calon lawan kita di pertandingan kedua yang berselang 4 hari saja dari pertandingan pertama, yaitu di hari Minggu jam 2 pagi, teman-teman. Aneh banget ya jadwalnya. Giliran di hari kerja mainnya jam 8 pagi. Ini giliran di hari Minggu malah mainnya di jam 2 dini hari. Nah, untuk di pertandingan kedua, lawan kita adalah perwakilan dari zona Asia, AFC Urawa Reds, tim dari Liga Jepang. Saat ini di Liga, Urawa Reds ada di peringkat 4, sedangkan di musim lalu mereka ada di peringkat 13, jauh sekali. Skema bermain mereka menurut La Gazzetta adalah 4-2-3-1, teman-teman. Dan sama seperti Monterrey, top skor dari Urawa Reds bukan penyerang tengah mereka, melainkan sang gelandang serang Ryona Watanabe dengan 6 gol. Lalu kemudian di bawahnya Watanabe ada gelandang serang dan juga penyerang mereka Matsumoto dan juga Matsuo dengan 3 gol. Lalu kemudian untuk top assist dari Urawa Reds berasal dari gelandang serang yang sering bermain sebagai sayap kiri ya, yaitu Savio. Ini kalau gue lihat dari kontribusi gol dan asisnya, Urawa Reds lebih berimbang ya. Pemain-pemain di lini depan mereka memiliki kontribusi yang sama. Berbeda dengan Monterrey tadi yang terlihat sepertinya sangat bergantung ke satu pemain, Canales. Lalu kemudian tim terakhir yang akan kita hadapi di babak grup yaitu jadwalnya di hari Kamis 26 Juni jam 8 pagi. Rasanya ini adalah lawan terberat kita di babak grup, teman-teman, yaitu perwakilan dari Amerika Latin, zona CONMEBOL, River Plate. Mereka di Liga Argentina saat ini berada di peringkat 2, sedangkan season lalu ada di peringkat 4. Berdasarkan Gazzetta, formasi yang akan dimainkan oleh River Plate adalah 4-3-1-2. Untuk pencetak gol terbanyak River Plate, teman-teman, nomor 1 dan 2 dipegang oleh dua penyerang utama mereka, yaitu Miguel Borja dan kemudian yang kedua adalah Colidio. Sedangkan dari sisi top assist dipegang oleh fullback mereka Montiel dengan 3 assist.
Nah, ini ada satu pemain River Plate yang akan menjadi pusat perhatian dunia ya. Pemain yang baru saja meresmikan pindah ke Real Madrid, tetapi untuk Piala Dunia antar klub ini tetap akan bermain untuk River Plate. Dan ini merupakan pemain keturunan Jawa teman-teman, bernama Mastan Tuo, Mastan. Si Mastan adalah wonderkid Argentina, usianya masih 17 tahun tapi sudah memecahkan rekor penjualan tertinggi River Plate. Dia adalah satu-satunya pemain yang paling berimbang ya kontribusi untuk gol dan assist. Akan tetapi teman-teman, ini kalau dilihat lebih dalam lagi, skuad River Plate bukan cuma si Mastan nih yang patut diwaspadai. Ada banyak banget pemain-pemain bagus dan berpengalaman khususnya di Eropa. Contohnya saja, duet center back dari River Plate teman-teman merupakan mantan pemain Fiorentina. Bisa dikatakan ini duet Fiorentina sih, yaitu Quarta dan juga Pazzella. Lalu kemudian dua pemain yang mengapit mereka, duo fullback juga pemain yang sangat berpengalaman di Eropa, duo Sevilla, yaitu Montiel dan Acuna. Dan keduanya merupakan pemain yang masuk skuad juara Argentina di Piala Dunia dan Copa America. Artinya 4 pemain yang berada di lini belakang River Plate bukan pemain sembarangan teman-teman. Kemudian selain lini belakang, ada nama menarik juga di lini depan, yaitu Facundo Colidio. Ada yang ingat nama dia teman-teman? Colidio ini adalah pemain jebolan Primavera Inter dan River Plate pun membelinya dari Inter teman-teman. Dan sekarang di River Plate ya, untuk sementara dia menjadi top skor nomor 2 klub. Luar biasa juga ternyata. Gak kerasa loh teman-teman, Colidio sekarang usianya udah 25 tahun anjir. Kayaknya baru kemarin ya nama dia warawiri kita pinjemin di sana sini. Colidio teman-teman datang di Inter di musim 2017-2018. Dia 2 musim berada di Primavera Inter, lalu kemudian warawiri dipinjemin di berbagai klub. Salah satunya Colidio dipinjamkan ke klub Argentina Tigre teman-teman. Di sana dia berduet dengan Retegui yang sangat on fire. Lalu kemudian Retegui pindah ke Serie A ya, ke Genoa, sedangkan Colidio masih stuck di Liga Argentina. Colidio ini teman-teman ketika datang di Inter di musim 2017-2018, dia bermain di Primavera seangkatan dengan Zaniolo, lalu kemudian Odgaard yang saat ini menjadi andalan di lini tengah Bolonya. Lalu kemudian di musim berikutnya Zaniolo kita lepas ya ke Roma, tukar tambah dengan Raja Nainggolan, sedangkan Odgaard kita pinjamkan ke klub-klub kecil lainnya. Nah, sedangkan si Colidio di tahun keduanya bersama Inter dia masih bermain bersama tim Primavera. Dia satu tim dengan Mulattieri, Edi Salcedo, dan juga Sebastiano Esposito. Lalu kemudian baru di tahun ketiganya lah Colidio dipinjamkan ke klub-klub lainnya. Dan akhirnya di musim ini secara permanen dia dibeli oleh River Plate. Itu dia tadi teman-teman, 3 calon lawan kita di babak grup Piala Dunia antar klub. Kalau dilihat dari kualitas skuadnya, River Plate ini yang paling berbahaya. Oh ya, untuk teman-teman harapannya gimana nih? Inter di Piala Dunia antar klub, apakah sebaiknya serius atau ya sudah dilepas saja? Yang penting para pemain bisa istirahat. Kemudian yang berikutnya, sebelum gue lanjutkan, gue ingin berterima kasih untuk Tekno Sports yang lagi-lagi mensupport cerewetin Inter dengan jersey custom yang luar biasa keren. Ini kayaknya koleksi gue yang ketiga nih, jersey dari Tekno Sport. Bagi teman-teman di sini yang ingin membuat jersey custom, langsung saja meluncur ke Instagram Tekno Sports. Dan juga tentu saja gue ingin mengajak teman-teman semua, yuk dukung channel yang sudah 3 musim terakhir nyerewetin Inter dan Serie A bersama teman-teman nih. Ada banyak cara untuk mendukung channel ini teman-teman, silahkan dipilih saja. Terima kasih banyak. Oke, lanjut yang berikutnya, kita lihat dari sisi Inter persiapan di Piala Dunia antar klub. Ini sungguh mengenaskan, ada banyak pemain yang berpotensi absen panjang teman-teman. Yang pertama, Taremi ini dipastikan sih dia akan absen sepanjang Piala Dunia antar klub. Dia tertahan di negaranya ya karena tidak ada penerbangan. Lalu kemudian pemain lainnya yang akan absen yaitu Bisek dan Zelinski, kemungkinan paling cepat bisa kembali tampil di babak 8 besar ya. Itu pun kalau Inter lolos mampu melaju jauh. Kemudian ada Pio Esposito yang akan absen di 2 laga pertama babak grup. Aduh, padahal gue pingin banget ngelihat Pio Esposito. Kemudian pemain lainnya yang dipastikan absen setidaknya untuk laga perdana ini karena kelelahan ya pasca membela timnas, yaitu Dumfries dan Fratesi teman-teman.
Dan kemudian ada juga Hakan Calhanoglu yang saat ini masih cedera teman-teman. Kemungkinan dia akan absen di pertandingan pertama saja. Namun kalau menurut gue teman-teman, Hakan tidak akan bermain sama sekali sih di babak grup Piala Dunia antar klub ini ya. Karena dia saat ini sedang proses negosiasi pindah ke Galatasaray. Jadi sepertinya Cifu tidak akan memainkan untuk menghindari Calhanoglu cedera. Nah, dengan banyaknya pemain Inter yang akan absen setidaknya di laga perdana lawan Monterrey, berarti teman-teman di laga perdana nanti mungkin saja kita akan melihat dua wajah baru ya yang baru saja dibeli oleh Inter, yaitu Suchik dan Luis Enrique, dan bahkan tidak menutup kemungkinan kita melihat pemain-pemain Primavera kita tampil di babak kedua. Untuk prediksi line up melawan Monterrey teman-teman, kiper masih saja Yann Sommer. Kasihan juga ini Josep Martinez, harusnya dimainin aja ya. Kemudian di depannya Sommer ada trio center back Bastoni, De Vrij dan Pavard. Ini Gazeta mengatakan bahwa di eranya Cifu, De Vrij akan lebih banyak mendapatkan menit bermain dibandingkan Acerbi. Kemudian di lini tengah teman-teman, di sisi sebelah kanan, dengan kepastian absennya Dumfries dan belum bugar 100%-nya Luis Enrique, rasa-rasanya di sisi sebelah kanan akan diisi kembali oleh Darmian. Sedangkan untuk di sisi kiri, masih 50-50 kemungkinannya antara Di Marco dan Augusto. Dan kemudian untuk trio gelandang tengah, Peter Suchik ada kemungkinan bermain sejak menit awal menemani Barella dan Mkhitaryan. Nah ini menarik nih, gue penasaran siapa yang akan dipasang sebagai regista. Sedangkan untuk duet lini depan tidak ada banyak pilihan ya. Yang tersedia saat ini cuma Lautaro, Thuram, lalu kemudian di bangku cadangan ada Sebastiano Esposito. Sepertinya Sebastiano akan masuk nih di babak kedua. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, ajakan kerjasama bisa hubungi gue di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you.